Halo semuanya, kenalin nama aku Davina Jaria. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review salah satu buku bestseller di Korea Selatan tahun 2021. Buku non-fiksi dengan judul Kupikir Segalanya Akan Beres Ketika Aku Dewasa, Hal-hal yang Perlu Diketahui Ketika Masa Muda, karya dari Kim Hae-nam dan juga Park Gyo-suk. Nah, jadi buku ini ditulis oleh dua orang profesional di bidang kesehatan mental. Nah, jadi buku ini cocok banget buat kamu yang lagi sulit untuk memahami perasaan diri sendiri. Jadi salah satu poin penting dalam buku ini adalah tentang kejujuran untuk mengungkapkan perasaan diri sendiri. Nah, jadi penulis tidak berusaha menunjukkan sisi sempurna hidupnya, tetapi justru berani menunjukkan bahwa dia juga lelah, stres, bingung di dalam usia dewasa ini. Nah, jadi buku ini sangat relate buat kamu yang di usia muda sudah merasa sendirian. Menyadari masalah serupa, penulis asal Korea Selatan ini menulis buku Kupikir Segalanya Akan Beres Ketika Dewasa, karya dari Kim Hae-nam dan juga temannya Park Gyo-suk. Jadi buku ini tuh buku self-improvement yang ditujukan untuk anak-anak muda zaman sekarang, yang dimana buku ini pertama kali terbit di Korea tahun 2019 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2021. Buku ini juga sudah ada dalam versi bahasa Cina, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Vietnam. Nah, jadi sebelum aku jauh lebih lagi untuk mereview isi dari buku ini, aku akan menjelaskan sedikit dari profil penulis buku ini. Kim Hae-nam dan juga Park Gyo-suk adalah seseorang yang memiliki latar belakang yang sama di bidang kesehatan mental, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan. Hae-nam sendiri adalah seseorang yang lahir di Seoul dan bersekolah di Universitas Negeri Kedokteran yang ada di Nuha. Kim Hae-nam sendiri sebenarnya sebelum menulis, dia sudah menekuni bidang psikoanalisis dan menjadi seseorang psikiater profesional selama 12 tahun. Bahkan Kim Hae-nam ini pernah mendapatkan penghargaan atas dedikasinya tentang kesehatan mental yang ada di Korea. Penulis yang kedua yaitu Park Gyo-suk. Dia juga berkecimpung di bidang yang sama dengan Kim Hae-nam. Jadi dia lahir tahun 1981. Dia alumni dari Yonsei University of School Medicine. Nah, jadi selain menulis, dia juga menjadi seseorang direktur di Departemen Pengobatan Mental yang ada di Korea. Nah, jadi Park Gyo-suk ini dikenal sebagai seseorang yang sudah menangani berbagai kasus yang dialami oleh masyarakat Korea seperti kekerasan rumah tangga dan juga pelecehan seksual. Nah, jadi ia juga bahkan pernah jadi konsultan di drama Korea yang sangat booming, yaitu Hospital Playlist, yang dimana drakor ini adalah menggambarkan realitas dari kehidupan dokter yang ada di Korea. Jadi dalam buku ini kita akan membahas salah satu poin penting tentang kesehatan mental. Salah satunya adalah berpola pikir negatif. Nah, jadi kata Kim Hae-nam sendiri di bab pertama menjelaskan bahwa pikiran orang depresi itu seperti aliran kegelapan. Nah, jadi kata Kim Hae-nam, menurut dia seseorang akan terus terjebak dalam pikiran negatif jika dia terus memandang hidupnya dari sisi negatif saja. Bahkan Kim Hae-nam sendiri menggambarkan pola pikir negatif itu seperti sungai hitam yang panjang dan tanpa akhir. Nah, jadi Kim Hae-nam ini ingin menjelaskan bahwa ada seseorang yang akan terjebak dalam kehidupan negatif karena dia merasa hidupnya adalah sesuatu yang buruk dan penuh penderitaan. Nah, jadi teman-teman, salah satu cerita yang menarik dari bab 1 ini adalah tentang yang bernama Jin Young. Dia merupakan karyawan dari perusahaan. Sudah 5 tahun dia bekerja di sana, dan suatu hari dia bangun dan dia sedang tidak enak badan sehingga dia tidak fokus kepada pekerjaannya. Dan satu hari dia bangun dan terlambat. Dan ketika dia di dalam taksi, dia berpikir dia orang yang gak becus, dia orang yang gak bertanggung jawab, dia orang yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Padahal Jin Young ini terkenal dengan seseorang yang tulus dalam bekerja. Akan tetapi dengan keterlambatan sekali itu membuat Jin Young ini berpikir bahwa dia pemalas dan hanya beban bagi perusahaan. Nah, jadi ketika kita melihat cerita ini, kita melihat bahwa si Jin Young ini adalah seseorang yang terindikasi sebagai orang yang depresi, karena dia selalu memproses kejadian selalu dari sisi negatifnya saja. Bahkan pikirannya selalu mengabaikan hal-hal baik yang datang dan selalu berfokus kepada hal negatif dan menganggap hal negatif itu adalah segalanya. Nah, tapi si Jin Young ini sebenarnya terkenal dengan orang yang
perfeksionis, orang yang kompeten. Bahkan ketika rekan kerjanya melihat dia melakukan kesalahan, sebenarnya biasa aja karena manusia kan melakukan kesalahan kan, karena itu hal yang manusiawi. Tapi karena Jin Yong mempunyai masa lalu yang kelam, itu membuat dia selalu melihat dirinya dari sisi negatif. Nah, jadi dari sini aku belajar bahwa kita berpikir bahwa masa lalu adalah masa lalu, dan kita hidup untuk masa kini dan juga masa depan. Dari cerita Jin Yong ini sendiri, aku jadi belajar bahwa dengan kita melihat dari sisi positif, di dunia ini tidak akan ada hal negatif. Tentu saja di dunia ini akan ada hal banyak sedih dan banyak kekecewaan di dunia ini, tapi keyakinan bahwa pada akhirnya kita akan mendapat kebahagiaan, Kim Hena menyebut bahwa itu yang disebut dengan aura positif, guys. Dan di bab selanjutnya kalian akan juga kebaca tentang panic disorder, melankolis, reality denial, dan juga masih banyak lagi. Nah, jadi kekurangan dari buku ini sendiri adalah ada beberapa bagian yang ada kesalahan penulisan kata-kata. Ini sangat mengganggu pembaca, tetapi sebenarnya ini bukan kesalahan yang fatal karena tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Dan kelebihan dari buku ini sendiri adalah walaupun hanya berisi 300 lembar, tapi buku ini isinya sangat padat dan langsung to the point, sehingga orang-orang yang jarang membaca ini tidak mudah merasa bosan. Setelah aku selesai membaca buku ini, aku jadi teringat dengan salah satu drama Korea yang pernah aku tonton di tahun 2022. Judulnya itu My Liberation Notes, yaitu drama Korea yang diperankan oleh Kim Ji Won. Kesamaan antara buku dan juga film ini itu yang pertama, karena kehidupan dewasa tidak seindah ekspektasi. Di buku, penulis seringkali merasa bahwa hidup itu penuh tuntutan dan penuh tekanan. Ada kalimat yang aku baca dari buku ini yang bilang bahwa aku pikir semuanya akan baik-baik saja setelah dewasa, ternyata justru lebih kacau. Nah, di drakor ini, si Mi Jong, karakter utamanya, merasa hidupnya hampa, terjebak di rutinitas rumah kantor rumah. Ia berkata bahwa aku tidak tahu kenapa hidupku seperti ini, seperti tak berarti. Berikut cuplikan dari drama Korea tersebut. 불행하진 않지만 행복하지도 않다. 이대로 끝나도 상관없다. 다 무덤으로 가는 길인데 뭐 그렇게 신나고 좋을까? Buku ini menyadarkan kita dan juga mengajak kita untuk lebih peka terhadap pentingnya kesehatan mental. Setiap orang pasti pernah mengalami stres dan juga overthinking dalam hidupnya. Walaupun hanya sesaat, hidup memang penuh tuntutan dan juga penuh tantangan. Tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu isi dan hati pikiran seseorang. Dan jika kamu mengalami hal yang serupa seperti yang dituliskan oleh Kim Henam ini, kamu bisa cerita kepada teman kamu dan juga minta bantuan dari profesional. Jangan mendiagnosis diri sendiri dari apa yang kamu baca. Teman, di akhir video ini aku akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Kim Henam dan juga Park Jok Suk, yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia memiliki pilihan untuk sembuh dan melepaskan segala pikiran negatif atau tidak, dengan cara yang paling sederhana, yaitu dimulai dengan kita mencintai diri kita sendiri, supaya kita juga bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Jadi jika teman-teman tertarik untuk membeli buku ini, teman-teman bisa beli di Gramedia atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Bukunya sangat menarik untuk dibaca, apalagi buat kamu yang sangat tertarik tentang psikologis dan juga kesehatan mental. Thank you for watching. Bye bye.